melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, anak yang dari spesial turun ke dunia ini menjadi Yesus. Bukan untuk dilayani, bukan untuk kita jadikan dia menjadi pemimpin partai politik kita. Bukan menjadi presiden di dunia ini. Bukan. Tapi untuk melayani kita. Pertama, Bapak Yesus Kristus. Kehadiran Yesus, kehadiran Allah di dunia ini lewat Yesus. Wujud konkret bagaimana Allah itu mau langsung hidup bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kebersamaan dengan kita itu. Allah langsung melayani kita. Dan cukup banyak contoh-contoh konkret dalam Alkitab. Dengan cara apa? Yesus mengajar. Kan firman Tuhan. Yesus berkhotbah kepada banyak orang. Kita bentuk-bentuk konkret daripada pelayanan Allah yang dari surga turun ke dunia. Yesus mengusir roh-roh jahat dari berbagai orang yang kesurupan yang belum bertobat. Itu adalah bentuk konkret, bentuk pelayanan Allah roh di dalam diri Yesus waktu Yesus turun ke dunia. Waktu Yesus menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit, menghidupkan orang mati, itu adalah bentuk konkret daripada pelayanan Allah yang Yesus lakukan di dunia ini, Bapak. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Bentuk-bentuk konkret pelayanan Allah itu yang Yesus lakukan waktu dia di dunia ini. Dia sampai sakti di kayu salib. Supaya bukan kedua tangan kita yang digantung, supaya bukan kaki kita yang ditakut. Yesus mengambil alih semua hukuman demi hukuman itu dengan dia mati di kayu salib. Dan ini adalah pelayanan yang paripurna. Pelayanan yang terindah, termanis, termegah, dan pelayanan yang paling agung yang Yesus lakukan. Misinya supaya kita tidak selamanya dikuasai oleh dosa dan hidup di neraka. Tidak ada pemimpin agama apapun di dunia ini yang bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tidak ada. Hanya Yesus seorang diri. Karena Yesus itu Tuhan. Para nabi dan para rasul sekalipun tidak juga bisa melakukan 100% bentuk pelayanan-pelayanan konkret yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tidak. Itu alasannya Bapak Ibu. Jauh sebelum kita dipanggil dan dipilih melayani Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Bahkan bentuk pelayanan Tuhan itu tidak hanya sekedar di belakang mimbar, tapi konkret. Bagi yang lapar dia kasih makan. Bagi yang haus dikasih. Bagi yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Yang mati sekalipun dihidupkan kembali. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Andaikan Yesus, andaikan Allah itu tidak turun ke dunia ini melalui Yesus, maka kita tidak akan pernah merasakan konkret pelayanan daripada Allah itu. Yang artinya apa? Bisa saja kita akan katakan Allah itu hanya omong-omong doang. Tapi waktu Allah itu turun ke dunia ini lewat Yesus, nyatalah sudah, terbuktilah sudah betapa banyaknya tindakan-tindakan konkret pelayanan Allah itu kepada manusia. Begitulah sebenarnya kematian Yesus di kayu salib menjadi inti atau esensi atau yang paling pokok dari iman kekristenan kita.
Maka untuk itu Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Secara sederhana, secara gampang, Paulus mau mengatakan, yang paling pokok, yang paling inti, yang paling krusial, yang paling mendesak untuk kalian pahami, kalian mengerti, dan juga yang perlu kalian imani, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga termasuk kepada kita siang hari ini, yang paling pokok, yang paling inti daripada kekristenan atau iman kita adalah harus percaya, harus mengakui Yesus telah mati di kayu salib. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Tanpa orang percaya dan bertobat bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya, mungkin suaranya bagus. Jadi WR, singers, anggota paduan suara. Sia-sia itu semua. Gak ada gunanya itu semua. Tanpa orang itu bertobat dan percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Sia-sia itu semua. Sama. Orang itu punya pelayanan yang begitu luar biasa. Jemaat yang miliaran orang. Tapi kalau dirinya dan jemaat tidak memahami, tidak mengerti, bertobat pada Yesus, sia-sia itu semua. Itu Bapak Ibu para pengusaha dan profesional, saya harus katakan juga. Kalau Bapak Ibu pun menjadi orang terkaya di planet ini, tanpa bertobat terhadap pengorbanan Yesus, sia-sia itu semua. Kenapa sia-sia? Karena itu hanya sifatnya kesementaraan. Sesaat. Artinya itu hanya bisa kita nikmati di dunia yang fana ini, yang terbatas ini. Tapi di surga yang tak terbatas, tidak ada gunanya semua. Tanpa pertobatan dan pengakuan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sama. Seberapa banyak pun kita punya pengetahuan teologi dan bahkan gelar teologi tanpa pertobatan, tanpa memahami arti dan kebaktian kebangkitan itu nol di hadapan Tuhan. Karena bukan itu yang menyelamatkan kita masuk surga, bukan itu juga yang menjamin kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus. Itulah arti 1 Korintus 2 ayat 20. Maka intinya kita harus sungguh-sungguh mendorong diri kita. Orang-orang yang kita layani, pahami maknai apa yang telah sudah dikerjakan oleh Yesus. Dia telah mati di kayu salib. Hanya untuk mengampuni dosa kesalahan. Hanya untuk membebaskan kita dari penjajahan iblis dan kuasa dosa. Hanya supaya kita masuk surga. Tapi apa yang Yesus sempurnakan melalui kematiannya di kayu salib? Artinya, kesempurnaan apakah yang Yesus lakukan waktu dia mati di kayu salib? Apa hubungannya, apa relevansinya bagi kebutuhan manusia dengan Yesus mati di kayu salib? Waktu Yesus karena Kristus kebutuhan terbesar manusia bukan kebahagiaan, tetapi pengampunan dosa. Kalau ibu boleh bertanya dan melihat dalam hati, itu kebahagiaan kebutuhan terbesar bagi manusia yang ada di belakang. Antar dulu Bapak Ibu, jangan saudara dulu. Saya jelasin dulu. Kenapa saya katakan kebutuhan terbesar manusia itu bukan kebahagiaan, tetapi pengampunan dosa. Alasannya, Bapak Ibu, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dan juga kami sudah melayani para pengusaha orang-orang kaya. Hartanya triliunan rupiah, bahkan ada yang sampai triliunan dolar Singapura dan Amerika. Perusahaannya punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami bertemu oleh Tuhan dengan mereka-mereka orang kaya ini, akhirnya juga mereka mengakui dan berkata, Pak Pendeta Tony, rupanya uang yang triliunan rupiah atau dolar, aset begitu banyak, cabang ada di berbagai kota dan negara. Itu tidak membuat kami bahagia, Pak Tony. Ini keluar dari bibir mereka. Lalu saya tanya, pertanyaan saya itu adalah pertanyaan ujian buat mereka. Kenapa Bapak ini tidak merasa cukup bahagia dengan semua yang telah Bapak ini punya? Ini saya ditunjukkan sebuah foto pernikahan. Awal mereka menikah Bapak Ibu. Saya ditunjukin oleh pasangan suami istri. Atau ini itulah foto awal kami menikah. Kalau Pak Pendeta lihat, saya dan istri saya sangat proporsional. Artinya apa? Sangat ganteng dan cantik sekali istri. Proporsional tubuhnya. Dan Pak Pendeta coba Pak Pendeta bandingkan dengan keadaan kami hari ini. Sangat terlihat jauh perbedaannya. Waktu saya bandingkan foto pernikahan mereka dengan hidup mereka, saat itu yang notabene semakin kaya raya. Suaminya Bapak Ibu, kurus, sangat kurus luar biasa. Istrinya juga kurusnya luar biasa. Di sini mereka kata, tapi kami punya banyak masalah. Saking banyaknya masalah yang kami pikirkan tiap hari. Kami tidak bisa tidur. Tapi selalu yang ada di hati dan pikiran kami. Khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Mereka bisa tanya, apa yang perlu Bapak Ibu khawatirkan dan cemaskan? Sudah. Tapi mereka bilang, masih ada Pak Pendeta. Bolehkah disebutkan apa yang masih Bapak Ibu khawatirkan? Hanya mereka katakan, Pak Tony, banyaknya cabang-cabang perusahaan kami, banyaknya aset yang kami punya, banyaknya deposito kami di bank. Itu justru semakin membuat kami tidak bisa tidur. Karena selalu ada di hati pikiran dan perasaan kami setiap waktu, setiap saat. Jangan-jangan deposito saya di bank anak-anak. Jangan-jangan cabang saya di kota Anu dan lain sebagainya. Maka itu tikar besok. Jangan-jangan anak-anak kami, ya, besok pagi sudah nggak hidup. Padahal anak-anaknya sehat, Bapak Ibu. Bahkan tiga anaknya dihantar suatu pribadi dan juga dengan mobil masing-masing. 24 jam diprokotin oleh security. Tetap suami istri tetap selalu hidup dalam kehidupan. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Sebenarnya mau menjelaskan kepada kita. Dunia ini dan segala isinya tidak bisa memberikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keterangan. No. Dan itu sudah saya buktikan lewat orang-orang yang saya hari. Maka itu alasannya kami pasti katakan. Kebahagiaan yang sejati itu, yang sempurna itu, hanya bisa kita dapatkan lebih dahulu melalui pengampunan dosa, melalui pertobatan kita kepada Kristus. Seringkali Bapak Ibu orang berpikir kalau udah kaya, punya usaha, punya bisnis mana-mana pasti bahagia. Ya, ini Bapak Ibu para pengusaha ini. Kalau kita melayani para pengusaha ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ngeri-ngeri sedap. Kalau jadi karyawan enak banget. Tugas kita tinggal masuk pagi, pulang sore. Lalu nanti akhir bulan, awal bulan terima gaji kan Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu pikirin.
Apakah produk yang kita kerjakan itu laku atau tidak, bersihkan atau tidak. Itu bukan pikiran karyawan. Itu bukan karyawan. Bukan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, dia tidak hanya bikin karyawan yang masuk pekerjaan menghasilkan produk, bukan. Tapi dia bikin lagi. Kira-kira produk yang seperti ini laku atau tidak. Enggak laku produknya sekalipun harus tetap dipikirkan apa gaji karyawan. Enggak ada pendapatan pun harus bayar pajak. Maka Bapak Ibu kalau mau jadi pengusaha harus siap untuk menderita 2 kali lipat dibanding jadi pada karyawan. Satu saya dengar kumula pengusaha-pengusaha itu ngeri-ngeri sudah untung. Tapi di situ saya bilang, sinilah pentingnya Bapak Ibu harus bertobat. Di sinilah pentingnya Bapak Ibu harus sampai kepada Tuhan. Jangan mempertuhankan depositomu. Jangan mempertuhankan usaha bisnismu. Pertuhankan Tuhan. Dan jangan sesekali mempertuhankan Tuhan yang memberikan pinjaman bagimu. Tetap Tuhan. Jangan juga coba-coba mempertuhankan konsumen, pelanggan. Tapi tetap pertuhankan Tuhan. Maaf. Karena Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Memberkati dengan caranya yang sempurna. Dengan caranya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu, selalu saya tuntut. Saya bimbing, saya ya. Coba sekarang. Coba sekarang. Kalau mau ditolong oleh Tuhan. Kalau mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau mau diberkati oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu harus tuh. Setelah mereka bertobat baru kami. Aduh Pak Pendeta, terima kasih apa. Walaupun masalah saya belum selesai semua, tapi saya melihat betul dan merasakan tangan Tuhan sudah bekerja. Satu persatu salah saya mulai ditolong oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Inilah alasannya kenapa saya katakan pertobatan kepada Kristus. Awal kebahagiaan yang sejati. Sumber kebahagiaan yang sempurna. Masih ingat Bapak Ibu kisah percakapan Tuhan Yesus dengan pengusaha muda yang kaya raya dalam Injil Matius? Dia kaya, tapi dia masih ada kehausan untuk mencari kebahagiaan yang sempurna. Itu lagi bertanya pada Yesus, Yesus, kemana kamu mendapatkan kerja surga itu? Yesus katakan, gampang, murah. Keluar seluruh hartamu itu, bagikan hasil penjualannya kepada orang. Oh, nanti dulu, Tuhan. Langsung dia bilang, kawan, kawan. Gitu. Nanti si anak muda itu tidak mendapatkan kebahagiaan, sumber kebahagiaan yang sejati yang sempurna itu. Karena dia mempertuhankan hartanya